بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Waba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan setiap kebaikan. Demikian juga di malam hari ini, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa duduk bermajelis kembali di majelis mudarasah kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap proses belajar kita. Wafaqanullah. Uh, Sebenarnya, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih sholat Jumat. Dan itu juga berkaitan dengan sholat jamaah. Namun, sebelum kita membahas fikih sholat Jumat, kelanjutan fikih sholat Jumat, maka tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kita saat ini sedang berada di bulan Muharram, di awal tahun Hijriyah. Dan sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan-bulan haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم." Sesungguhnya jumlah bulan di dalam satu tahun menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak diciptakannya langit dan bumi. Ya khalaqas samawati wal ardh. Dan di antara 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan haram adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan diharamkan di dalamnya untuk terjadi perselisihan, peperangan, saling membunuh. Naam, bukan berarti di luar 4 bulan haram ini boleh berbuat maksiat dan saling membunuh, tidak. Naam, selain di bulan haram itu tetap diharamkan. Namun di bulan haram dosanya lebih besar. Sebenarnya ketika Allah memilih bulan-bulan haram ini, sebagaimana Allah memuliakan beberapa tempat. Sebagaimana Allah memuliakan beberapa tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian nama Padang Arafah di hari Arafah, kemudian masjid, seluruh masjid yang ada. Itu adalah tempat-tempat yang mulia. Sebagaimana Allah memuliakan beberapa tempat, Allah juga memuliakan beberapa waktu, seperti hari Jumat, seperti
di sepertiga malam terakhir, di akhir hari Jumat, ada hari Senin dan hari Kamis yang disunahkan untuk berpuasa di dalam, termasuk juga bulan-bulan haram, termasuk bulan Ramadan juga. Bulan haram, ini Allah memilihnya. Allah memilihnya sebagai bentuk karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya, hambanya. Wafaqanallah jami'an. Dan 4 bulan haram ini apa saja? Sebagaimana pernah kita bahas, 4 bulan haram ini tiganya berturut-turut, sedangkan satunya terpisah. Tiga berturut-turut itu adalah Dzul Qa'dah, sudah kita lewati. Dzul Hijjah juga sudah berlalu. Dan saat ini kita sedang berada di bulan Al-Muharram. Bulan Muharram. Ini masih dalam rangkaian bulan-bulan haram. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Wafaqanallah jami'an. Kita sebelumnya setelah membahas bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bagaimana dengan bulan Muharram? Maka bulan Muharram tidak kalah mulianya dengan bulan-bulan haram sebelumnya. Tidak kalah mulianya dengan bulan-bulan haram sebelumnya. Dan masih seperti bulan-bulan haram yang lain, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Di dalamnya, amal soleh apapun. Amal soleh apapun. Namun, ada amal soleh yang menjadi ciri khas di bulan Muharram. Apa itu? Yaitu memperbanyak puasa. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, suatu ketika ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau tentang afdalus salati ba'dal maktubah, apa salat yang paling afdal setelah salat-salat 5 waktu. Kemudian bertanya juga tentang afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, uh, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afdalus salati ba'da maktubati as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat-salat 5 waktu adalah salat di malam hari. Maksudnya salat malam, qiyamul lail, di sepertiga malam terakhir. Kemudian beliau melanjutkan, wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrul ladzi yada'unahu al-Muharram. Adapun puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Muslim. Dari hadis ini, para ulama kita menyimpulkan bahwasanya bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dan bahkan ada riwayat Rasulullah memang memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan ini puasa yang mutlak. Puasa mutlak. Maksudnya uh, tidak harus ada niat khusus seperti itu. Sepanjang bulan Muharram itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Namun di sana ada hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Dan kita semuanya tahu insya Allah, dan banyak sekali ustadz dan dai yang menjelaskan dan mengingatkan hal ini. Dan mungkin dalam beberapa hari terakhir juga ada beberapa uh, di media sosial mungkin pemberitahuan, reminder seperti itu. Yaitu apa? Uh, Puasa Asyura. Puasa di tanggal 10. Puasa di tanggal 10 Muharram yang sering disebut dengan Yaum al-Ashura. Yaum al-Ashura. Orang kita mengatakan Ashura atau orang Jawa mengatakan Suro. Gitu. Wassalamualaikum jami'an. Maka keutamaan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Yaum al-Ashura ini sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inni ahtasibuhu an yukaffira as-sanah qablah atau fima ma'na. Ah,
Aku berharap bahwasanya puasa Ashura ini bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Maksudnya dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Wafaqanallah jami'an. Kalau puasa Arafah di bulan lalu, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa di tahun lalu dan di tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ah, Sekarang puasa Ashura di bulan ini keutamanya adalah menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Wafaqanallah jami'an. Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa dan sebisa mungkin jangan dilewatkan. Sebisa mungkin jangan dilewatkan. Meskipun na'am Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan ampunan dosa seperti kemarin di puasa Arafah, kemudian sekarang di puasa Ashura, kemudian wafaqanallah jami'an, eh, ada kesempatan-kesempatan penghapusan dosa yang lain seperti bainal umratain, antara satu umrah dengan umrah yang lain itu menggugurkan dosa. Wafaqanallah jami'an. Atau keutamaan-keutamaan yang lain, misalkan nah, ada beberapa sebab penghapusan dosa yang lain. Maka hal itu semuanya adalah kesempatan yang seharusnya kita tidak melewatkannya. Kita tidak melewatkannya. Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Para ulama menjelaskan dosa-dosa yang dihapus ini dosa-dosa apa? Dosa-dosa yang dihapus yang jelas, yang utama. Nah, di sana memang ada khilaf, tapi mayoritas ulama menjelaskan dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kemarin kita kan sudah puasa Arafah dan itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau misalkan puasa Ashura lagi, lalu bagaimana? Kan sudah dihapus dosa-dosanya. Maka jawabannya adalah seandainya memang betul puasa Arafahnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang sudah diampuni, maka harapannya puasa itu akan tetap menjadi catatan amal baik, tambahan catatan amal baik bagi kita semuanya. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka sudah dijamin untuk masuk surga, mereka sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi mereka masih selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan tambahan catatan pemberat amal baik, sebagai tambahan pemberat catatan amal baik. Wafaqanallahu jami'an. Dan kalau misalnya ternyata seseorang memiliki dosa-dosa besar sebelumnya, maka diharapkan Allah akan meringankan meringankan hukuman dari dosa-dosa besar itu. Wafaqanallahu jami'an. Dan eh, di antara hal yang menunjukkan keutamaan puasa Ashura, ini sebenarnya tidak berpengaruh pada hukum dan pelaksanaannya secara fikih. Namun memang sebelumnya ada perbedaan pendapat yang mana perbedaan pendapat itu menunjukkan keutamaan puasa Ashura. Yaitu apa? Perbedaan pendapat apakah puasa Ashura ini dahulu pernah diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Naam. Sebagian ulama, meskipun ulama Syafi'iyah tidak berpandangan seperti itu, tapi sebagian ulama yang lain berpandangan bahwasanya naam, puasa Ashura dulu itu pernah menjadi puasa yang diwajibkan untuk umat Islam. Itu diwajibkan kapan? Itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Ashura itu diwajibkan. Ini menunjukkan keutamaan puasa Ashura. Naam, setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasulullah memberikan keringanan. Puasa Ashura ini tidak wajib.
siapa yang ingin berpuasa, maka silahkan. Siapa yang tidak ingin berpuasa, maka silahkan. Beliau bersabda, Inna Ashura yaumun min ayyamillah, faman sya'a shamahu wa man sya'a tarakahu. Sesungguhnya hari ke-10 di bulan Muharram adalah yaumun min ayyamillah. Hari-hari yang merupakan hari-hari yang dikuasai dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sya'a, siapapun yang menginginkan maka silahkan berpuasa, dan siapapun yang menginginkan tidak berpuasa maka silahkan meninggalkan. Ini setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Wafaqanallahu jami'an. Namun seperti saya sampaikan tadi, ini sudah tidak berpengaruh dalam praktek fikih saat ini, karena semuanya sekarang sudah bersepakat bahwasanya puasa Asyura itu hukum sunnah dan yang wajib hanya puasa Ramadan saja. Tapi hal itu tadi menunjukkan keutamaan puasa Asyura. Wafaqanallahu jami'an. Dan bagaimana pelaksanaan puasa Asyura? Tata cara yang paling afdol dan yang minimal. Maka para ulama kita menjelaskan ini merupakan kesimpulan dari sekian banyak riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Urutan afdaliyah puasa Asyura adalah paling minimal adalah puasa 1 hari saja di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram, puasa 1 hari saja. Itu paling minimal untuk mendapatkan keutamaan puasa Ashura. Tapi kalau misalkan bisa lebih dari itu, maka hendaknya ditambahkan 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya, yaitu Yaum Tasu'a, biasanya disebutnya seperti itu. Tanggal 9 atau Yaum At-Tasu'a, berarti puasa 2 hari. Tasu'a dan Ashura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Eh, Hal ini didasari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lain baqitu ila qabil, atau di dalam riwayat yang lain, lain ishtu ila qabil la asumanna tasi'ah. Seandainya aku hidup sampai tahun depan, maka insya Allah aku akan berpuasa di tanggal 9. Wafaqnallah jami'an. Itu sabda Rasulullah. Maka di sana dari sabda beliau ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya dianjurkan juga puasa di tanggal 9-nya. Dan ini ijma para ulama. Setidaknya 4 mazhab sepakat seperti itu. Ya, dianjurkan puasa di tanggal 9-nya juga. Wafaqanallah jami'an. Namun, kalau misalkan tidak bisa puasa di tanggal 9 dan 10, karena misalkan ada unsur di tanggal 9-nya, mungkin ada kesibukan, mungkin sakit, mungkin yang lain-lain, maka hendaknya puasa 2 hari di tanggal 10 dan tanggal 11-nya juga. Tanggal 10 dan tanggal 11. Wafaqanallah jami'an. Jadi tetap 2 hari. Dan ini berarti urutan ketiga. Tadi yang pertama puasa tanggal 10 saja. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10. Kemudian tanggal 10 dan 11. Nah, apakah ini ada dasarnya dari sabda Rasulullah? Naam, ada dasarnya dari sabda Rasulullah. Tidak hanya semata-mata eh, para ulama berpendapat, tidak. Para ulama berpendapat itu pasti didasari dalil. Hal ini didasari oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu yauma Ashura." Berpuasalah di hari Ashura, di tanggal 10 bulan Muharram. Khaliful Yahud. Namun juga selisihilah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi bagaimana? Kebiasaan orang-orang Yahudi itu hanya berpuasa di tanggal 10-nya saja. Makanya beliau melanjutkan sabda beliau, wasumu yauman qablahu au ba'dahu. Maka berpuasalah 1 hari sebelumnya juga, atau ditambah 1 hari setelahnya. Jadi ditambahkan 1 hari sebelumnya, itu tanggal 9. Kalau misalkan tidak bisa, ditambahkan tanggal 11. Itu Ibu sekalian ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan
Para ulama berusaha untuk memahami illah, alasan kenapa sih di sana dianjurkan untuk berpuasa sebelumnya dan setelahnya. Maka di sana setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi tadi. Supaya tidak berpuasa di tanggal 10 saja. Jadi ditambahkan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kemudian ada alasan yang lain juga. Alasan yang lain adalah sebagai bentuk kehati-hatian kalau-kalau uh, perhitungan penetapan awal bulan itu meleset agar kita memastikan mendapatkan tanggal 10 Muharram. Makanya maka dari itu para ulama kita baik dari empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu juga menganjurkan tata cara puasa Asyura yang paling sempurna adalah puasa 3 hari berturut-turut. Tanggal 9, 10, dan 11. Itu kalau mampu itu lebih baik dan lebih afdol. Itu yang paling utama. Jadi urutannya tadi puasa satu hari saja, tanggal 10, puasa 2 hari, tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dan 11. Kemudian puasa 3 hari itu yang paling afdol, tanggal 9, 10, dan 11. Wafaqanallah jami'an. Lalu kapan kita puasanya kalau di bulan ini nanti? Maka tergantung penetapan awal bulan kemarin. Penetapan awal bulan itu ada yang menggunakan hisab, jadinya awal bulan Muharram itu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan berdasarkan ru'yatul hilal, proses melihat hilal, ternyata di hari Selasa atau malam Selasa itu belum nampak hilal. Akhirnya digenapkan Dhul Hijjah menjadi 30 hari dan bulan Muharram dimulai di hari Rabu. Jadi ada yang memulai bulan Muharram di hari Selasa, ada yang memulai bulan Muharramnya di hari Rabu. Maka berdasarkan perbedaan itu, nanti tanggal 9 dan 10-nya juga berbeda juga. Kalau yang tanggal satunya mengikuti hari Selasa berdasarkan hisab, maka tanggal 9 dan 10 nanti jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Hari Rabunya tanggal 9, kemudian hari Kamisnya tanggal 10 Muharram. Tapi kalau yang ru'yah, mengikuti ru'yah, dan mungkin seringkali kita mengikuti ru'yah kebanyakan kita, maka tanggal 9 dan 10-nya nanti jatuh pada hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Wafaqanallah jami'an. Maka kalau misalkan nanti mau puasa 3 hari, berarti ya Kamis, Jumat, Sabtu. Atau kalau misalkan mau mulai dari hari Rabu juga tidak masalah. Supaya yakin nanti dapat taswa'annya juga. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau disambung dengan ini hari Senin, hari Senin sudah. Nah, hari Senin sudah. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu paling afdol, nggak masalah. Kalau 3 hari lah, mencukupkan 3 hari berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Atau misalkan kalau 2 hari saja, Kamis, Jumat, atau Jumat, Sabtu. Atau kalau misalkan mau mengambil tanggal 10-nya saja berdasarkan ru'yah, berarti hari Jumat saja. Kalau tanggal 10 berdasarkan hisab, berarti hari Kamis saja. Wafaqanallah jami'an. Kurang lebih seperti itu terkait dengan puasa Asyura. Dan mungkin beberapa kali pernah kita membahas bahwasanya amalan wajib pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah. Jangan ibu sekalian ya. Amalan wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah. Dan amalan sunnah itu bisa berubah menjadi amalan wajib supaya pahalanya lebih besar. Puasa sunnah itu bisa dirubah menjadi puasa wajib. Eh, Sholat sunnah itu bisa dirubah menjadi puasa, bisa dirubah menjadi sholat wajib. I'tikaf yang hukumnya sunnah itu bisa dirubah menjadi wajib hukumnya. Umrah yang hukumnya bukan umrah yang pertama, umrah yang kedua dan seterusnya, itu hukumnya sunnah bisa dirubah hukumnya menjadi wajib. Wafaqanallah jami'an.
Dan kalau misalkan suatu ibadah itu hukumnya wajib, maka pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan sunnah. Puasa Ashura ini tadi aslinya hukumnya sunnah. Namun kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, maka bisa kita merubahnya menjadi wajib bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara nazar. Dengan cara nazar diucapkan kan saya bernazar untuk berpuasa. Wafaqanallah jami'an. Jadi nazar itu tidak hanya kalau setelah mendapatkan nikmat itu tidak harus seperti itu. Nah, justru yang seperti itu eh, sebagian ulama menilainya makruh karena seperti orang yang bakhil tidak mau memperbanyak ibadah kecuali setelah mendapatkan nikmat. Justru yang lebih afdol adalah nazar-nazar yang mutlak seperti ini. Nazar yang tidak harus disyaratkan mendapatkan nikmat. Jadi misalkan kita ingin nanti di tanggal Tasu'a atau Ashura kita mendapatkan pahala lebih, yaitu pahala puasa wajib. Maka kita nazarkan tidak mengapa. Kita nazarkan. Namun kalau sudah menjadi nazar, maka hukum puasa itu adalah wajib bagi kita. Dan kalau misalkan puasa itu sudah menjadi puasa wajib, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan puasa wajib. Di antaranya apa? Harus menghadirkan niat di malam hari. Karena sebagaimana kita bahas sebelum bulan Ramadan kemarin di fikih puasa, puasa wajib itu niatnya harus dihadirkan sebelum terbit fajar. Adapun puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari yang penting sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur. Maka kalau misalkan puasa Tasu'a dan Ashura ini kita jadikan nazar, maka niatnya harus di malam hari. Ketentuan kedua yang mungkin juga harus kita ingat adalah perbedaan antara amalan wajib dan amalan sunnah. Amalan wajib itu tidak boleh seenaknya dibatalkan tanpa udur. Ingat, amalan wajib, semua amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, semua amalan wajib tidak boleh dibatalkan semaunya, seenaknya tanpa udur. Kalau ada udur, baru boleh dibatalkan. Dan nanti diqadha akhirnya. Tapi kalau misalkan amalan sunnah, amalan sunnah apapun, amalan sunnah itu boleh dibatalkan. Amalan sunnah apapun itu boleh dibatalkan. Dan tidak harus mengqadhanya. Dan tidak harus ada udur. Misalkan salat sunnah, misalkan. Tiba-tiba ingin membatalkannya, maka tidak masalah. Tidak berdosa. Karena itu amalan sunnah. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib itu tidak boleh asal membatalkan tanpa udur. Demikian juga dengan puasa Ramadan, misalkan puasa wajib, itu tidak boleh seenaknya membatalkan tanpa udzur. Berbeda kalau misalkan puasa sunnah biasa, misalkan saat kita melaksanakan puasa Senin Kamis, kemudian kita dijamu oleh seseorang dan kita nggak enak kalau misalkan nggak menerima jamuannya, akhirnya kita membatalkan, maka nggak masalah seperti itu. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh seenaknya kita membatalkan tanpa udzur. Wassalamualaikum. Kurang lebih seperti itu Mas sekali. Ada pertanyaan Mas sekali? Setelah orang. Izin Ustadz, Nah, tafadhal. terkait yang tadi Ustadz bilang kalau yang tentang nazar Ustadz. Jadi Nah, berarti boleh ya Ustadz. Jadi misalnya saya tuh punya keinginan ya Ustadz, misalnya pengen sesuatu, misalnya pengen beli HP baru. Nah, tapi saya niatkan nih, jadi saya niat puasa, terus saya pakai bahasa Indonesia aja gitu Ustadz niatnya. Saya niat puasa, karena saya pengen beli HP, terus saya puasa. Itu berarti kayak gitu ya, kayak yang Ustadz bilang tadi Ustadz. bukan. Kalau seperti itu bukan nazar namanya. Itu tawasul dengan amal soleh. Itu namanya. Oh, apa bedanya Ustadz? Ah, ber, jadi begini, nazar itu memang ada dua tadi yang kita sebutkan tadi. Nazar yang memang mutlak, ah, tidak.
karena sebab nikmat apapun. Jadi seperti misalkan ini nanti kita akan menjumpai tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian kita bernazar di dalam, kita ucapkan nazar kita dan kita niatkan nanti di dalam hati puasa wajib. Nazar itu diucapkan misalnya saya bernazar untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 misalkan seperti itu. Muharram misalkan seperti itu. Eh, Maka nanti harus menghadirkan niat di malam harinya sebelum terbit fajar. Saya niat puasa Tasu'a atau di tanggal 9 dan tanggal 10 saat malam hari. Eh, se- eh, yang sebagai nazar, sebagai nazar gitu harus dihadirkan seperti itu. Itu nazar yang mutlak. Kalaupun nazar yang kaitannya dengan mendapatkan kenikmatan, misal, misal ah, ini ini musim-musim, oh ini sudah lewat musim ujian sekolah. Misalkan anak-anak sekolah, misalkan pengen sekali, berharap sekali untuk lulus. Dan kalau misalkan yang eh, apa kelas berapa sih kan? Kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA ingin diterima di sekolah sekolah yang diharapkan gitu kan. Kalau yang SMA pengen diterima di kampus-kampus eh, yang diharapkan, misalkan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, kalau saya diterima lulus di kampus itu, maka saya akan berpuasa sekian hari, misalkan seperti itu. Maka itu nazar. Saya kalau misalkan tadi terkait dengan pengen beli HP, itu dibalik, dibalik. Jadi kalau misalkan saya bisa beli HP, maka saya akan berpuasa sekian hari. Nah, itu nazar. Nah, memang nazar yang seperti itu, uh, ada yang menjelaskan nazar seperti itu akan menyegerakan keinginan agar terkabul keinginannya. Uh, tapi akhirnya nanti amalannya jadi wajib. Amalannya jadi wajib karena nazar tadi. Berbeda halnya dengan contoh yang disebutkan tadi. Kalau contoh yang disebutkan tadi itu bentuknya tawasul, sebenarnya tujuannya sama. Tujuan tawasul itu juga agar uh, harapannya itu segera dikabulkan. Jadi tawasul itu dari kata wasilah. Wasilah itu menjadikan sesuatu sebagai perantara. Perantara apa? Perantara agar harapannya segera dikabulkan. Nah, misalkan kita berdoa, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul, dengan me- menggunakan wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya amal soleh misalkan. Wasilahnya amal soleh. Sebelum berdoa, kita misalkan menghatamkan Al-Quran dulu. Atau misalkan sebelum doa, kita sholat 2 rakaat dulu. Ah, atau sebelum berdoa, sebelum meminta kepada Allah untuk membeli HP tadi, kita puasa dulu 1 hari. Dan dengan amalan itu kita bertawasul, ya Allah, aku sudah berpuasa, aku sudah sholat, aku sudah menghatamkan Al-Quran, maka kabulkanlah doaku, kabulkanlah harapanku. Itu tawasul namanya. Jadi kalau amalannya lebih dulu, itu tawasul. Sedangkan nazar, nazar yang terikat dengan nikmat tadi, karena sebab mendapatkan nikmat, itu nazar itu dilakukan setelah mendapatkan nikmat. Gitu, Mas. Bisa difahami maksud saya perbedaan antara tawasul dan nazar? Iya Ustadz. Tadi itu sih kayak eh, tadi yang Ustadz bilang itu kan nazar seharusnya juga bisa di apa ibadahnya duluan baru apa yang dimau kemudian gitu. Terus, jadi kayak tadi kan Ustadz bilang katanya sebenarnya lebih apa mayoritas ulama lebih setuju dengan yang melakukan ibadahnya terlebih dahulu baru eh, apa yang tadi apa yang Oh diinginkannya. enggak, saya menjelaskan gini. Tadi nazar itu ada dua. Nazar itu ada dua. Jadi nazar yang mutlak tidak terkait dengan nikmat sama sekali. Seperti misalkan kita kita tidak mensyaratkan, kita tidak mensyaratkan mendapatkan nikmat, kita langsung bernazar, ya Allah, aku bernazar padamu untuk puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, misalkan seperti itu. Itu tidak ada syarat kita mendapatkan nikmat apapun. Itu yang
Nazar yang paling afdol. Adapun nazar yang kedua adalah nazar yang terikat dengan mendapatkan nikmat. Kalau mendapatkan nikmat uh, A atau nikmat B, maka saya akan melaksanakan ibadah tertentu. Itu juga nazar, tapi nazar yang seperti itu sebagian ulama mengatakan, menjelaskan bahwasanya nazar yang seperti itu makruh. Gitu maksud saya tadi. Paham Ustaz, paham. Astagfirullahaladzim. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Tapi apa benar Ustadz yang kalau yang tadi saya lakukan itu yang disebut tawasul itu juga mempercepat datangnya sesuatu yang kita Nah, harapkan itu tadi? baik. Tawasul, tawasul itu sebenarnya masuk pembahasan fikih juga, masuk pembahasan akidah juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka kelas akidah dasar, paling dasar, tingkat dasar. Dan nanti insya Allah di sana nanti akan ada pembahasan tawasul insya Allah. Eh, Bertawasul itu memang ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang ghairu masyru', ada yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Gitu, Mas. Tawasul yang dibenarkan di dalam syariat Islam itu adalah memang tawasul-tawasul yang eh, dijelaskan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, gitu, disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Seperti apa? Misalkan bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan amal-amal soleh, apapun amal soleh. Mau amal solehnya sholat, bersedekah. Terkadang kan orang yang sakit ingin segera mendapatkan kesembuhan kemudian bersedekah. Nah, masalah itu bentuk tawasul. Misalkan juga berpuasa, itu tidak mengapa. Kemudian amal soleh apapun, membaca Al-Quran, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, semua amal soleh itu bisa dijadikan sebagai tawasul, sebagai wasilah agar apa? Agar Allah segera mengabulkan doa kita. Nah, Wafaqanallah azim. Jadi perbuatan tawasul itu juga boleh disebutkan lagi Ustadz ke doa kita ya Ustadz ya. Ya, sahih. Boleh, boleh disebut. Ya Allah. Sebenarnya ada cerita riwayat di sana. Ada tiga orang yang terjebak di dalam gua itu kan. Mungkin cerita ini cukup masyhur. Yang tentang Ada menolong ibunya itu ya Ustadz ya. bagaimana? Yang dia bilang apa yang batunya bisa bergerak karena dia bilang dia telah Nah, orang tuanya. ya aku telah berbakti kepada kedua orang tua. Aku telah apa namanya? Menghindari zina, ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya terbukalah pintu gua itu. Nah, itu adalah bentuk tawasul. Jadi menyebutkan amal soleh itu di dalam doa. Tapi Ustadz, Afwan Ustadz, tapi Nah, kadang saya sering dengar-dengar podcast gitu ya Ustadz, seperti kayak misalnya ada debat antara Kristen sama Islam itu Ustadz. nah, Jadi terkait ini yang tawasul misalnya contohnya, itu kalau kita sebut di dalam doa kita, kita sudah ini, itu apakah jadinya kita seperti bertransaksi gitu Ustadz? seperti Jadi apa? seperti kayaknya kita tuh Enggak. transaksional gitu. Oh, nah. Wafaqanallah jami'an. Sebenarnya sesuatu itu kan memang agama itu tidak menolak rasionalisme, tidak menolak logika. Nah, secara logika mungkin perasaan kita mengatakan, oh itu seperti transaksional dan kayak seperti eh, nggak selayaknya seperti itu. Tapi itu dibolehkan memang. Itu dibolehkan oleh Rasulullah dan juga dicontohkan oleh para sahabat seperti bertawasul dengan orang-orang soleh itu boleh. Dan
Bukan berarti, bukan berarti seharusnya, selayaknya kita dalam mengerjakan amal soleh itu betul-betul tulus. Kalau saat mengerjakan amal soleh itu betul-betul ikhlas. Harusnya seperti itu. Bukan mengerjakan amal soleh untuk mendapatkan keinginan. Maka nanti akan berdampak pada pahala. Mungkin Bu Siti masih ingat terkait dengan niat yang bisa membatalkan pahala, yaitu niat eh, mengerjakan amal soleh untuk mendapatkan manfaat duniawi. Itu bisa menggugurkan pahala sama sekali. Maka ketika mengerjakan amal soleh, itu betul-betul murni mengerjakan amal soleh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti misalkan di kasus cerita orang-orang di dalam gua itu kan sebenarnya saat eh, saat mereka mengerjakan amal-amal soleh itu kan amal soleh yang sudah dahulu sekali, dan mereka tidak terfikir amal soleh itu akan mereka jadikan sebagai tawasul dalam doa mereka ketika mengerjakan amal soleh. Jadi mengerjakan amal solehnya betul-betul tulus dan ikhlas. Dan yakin amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, itu amal-amal soleh yang bisa dijadikan sebagai tawasul. Bukan misalkan kita mengerjakan amal soleh. Sejak awal kita berniat mengerjakan amal soleh itu untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawi. Maka niat yang seperti itu bisa menggugurkan pahala sejak awal. Bisa menggugurkan pahala sejak awal. Kalau misalkan sudah nggak dapat pahala sejak awal, ya amalannya tidak bisa dijadikan sebagai tawasul. Harusnya kan gitu. Jadi ibadahnya itu sendiri, tawasulnya sendiri. Subhanallah. Dan Sa- tawasul itu memang dibolehkan. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Cukup Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Afan Ustadz, jadi niatnya memang yang utama harus lillah, walaupun boleh di samping itu kita memohon untuk diberikan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ketika mengerjakan amal soleh, ya murni sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu kita berdoa dan bertawasul dengan amal soleh itu dibolehkan, nggak masalah. Ustadz, Ustadz Afan Astagfirullahaladzim. izin bertanya, apakah Silahkan. ada dalam syariat anjuran berpuasa dari tanggal 1 Muharram, Ustadz, 10 hari Nah, awal gitu, ada nggak Ustadz? nah, berdasarkan hadis keumuman hadis tadi, afdol tadi Rasulullah ketika beliau ditanya tentang salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu dan puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, ya kan, Mas? Maka Rasulullah menjawab, Mm. eh, afdalu as-siyami ba'da Ramadan, siyam syahr alladhi tada'unahu bil Muharram. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Gitu. Maka para ulama menjelaskan dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Tapi berbeda alasannya. Kalau di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa karena memang untuk persiapan menjelang bulan Ramadan, sebagai persiapan diri untuk jadi dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena kaitannya dengan bulan Ramadan. Tapi kalau anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram ini memang mutlak, memang mutlak. Puasa mutlak tidak ada kaitannya dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi memang murni keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ustadz, jazakumullah besar Ustadz. Jazakallah Barakallahu khair. fikum. Afik,
Ada lagi pertanyaan, Wahab? Astagfirullah. Beberapa waktu yang lalu di grup itu Bu Asroha sempat bertanya terkait dengan istihadah. Dan sebenarnya sudah saya jawab sebenarnya. Eh, dan jawabannya ketika itu memang langsung di kelas bahasa Arab dan saya juga rekam. Dan qadarullah saya belum sempat menguploadnya. Eh, Sehingga saya juga belum share jawabannya di grup. Nanti insya Allah saya usahakan untuk bisa di-upload dan di-share di grup supaya faedahnya untuk bisa di eh, faedahnya bisa tersebar manfaatnya untuk yang lain-lain juga. Karena kemarin pertanyaannya yang dituliskan di grup itu ada sesuatu yang kurang jelas. Makanya kalau misalkan saya jawab langsung, ada sesuatu yang belum pasti di sana. Makanya saya pastikan saya bertanya langsung ketika di kelas. Ternyata memang berbeda apa yang ada di tulisan dan yang terjadi itu ada beberapa yang belum tersampaikan di tulisan. Dan alhamdulillah sudah kita jawab, insya Allah nanti kita upload. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Nanti kita akan membuka beberapa kelas, baik kelas yang terkait dengan ilmu alat, yaitu bahasa, kemudian nanti terkait dengan akidah juga, dan terkait dengan fikih juga. Kalau yang terkait dengan bahasa Arab, nanti insya Allah kita mulai dari murojaah kaidah-kaidah yang ada di kitab Durusul Lughah jilid 1 dan 2. Nanti mungkin kita usahakan bisa selesaikan selama 12 pertemuan. Kemudian terkait dengan akidah, insya Allah juga akan kita usahakan selesai dalam 12 pertemuan. Akidah ini kita mulai dengan akidah yang dasar, kitab yang paling mudah dan dasar, yaitu kitabnya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, Al-Bidayah fil Aqidah. Di sana eh, hanya fokus pada rukun iman dan ketentuan-ketentuannya. Jadi belum sampai membahas tentang pembatal-pembatal keimanan, tapi itu sebagai dasar dan landasan akidah. Dan untuk fikih nanti kita coba lihat dulu, kita mulai dari mana? Apakah kita merojaah dulu terkait dengan fikih darah wanita atau kita ke fikih yang lain? Wafaqqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nampaknya eh, kalau malam hari ini kita cukupkan dulu bagaimana, Umar sekalian? Karena nampaknya kok banyak yang belum bisa hadirah malam hari ini dan eh, materi kita kalau kita lanjutkan mungkin beberapa kan nanti jadinya tertinggal kan Ibu Sana nih. Jadi malam Ya, hari Ustaz. ini kita hanya membahas terkait dengan bulan Muharram dan puasa Asyura tadi. Saya minta maaf Mas sekali. Baik, Semoga apa Ustaz. yang kita bahas dan kita pelajari bermanfaat dan barokah. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita Ini cukupkan? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Nah, Mumpung tidak terlalu banyak yang orang apa audiensnya malam ini Ustaz. nah. Izin Ustaz agak melenceng dari temanya. Ini Jadi ini Ustaz, mau direkam atau tidak? ya nggak usah deh Ustaz. Nggak usah. Kita pause kali gitu. Kita cukupkan semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Narjullaha an yanfa'ana wa an yubarikana fima ta'allamna wa narjullaha an yataqabbal minna a'malana wa an yaghfira lana dhunubana wa an yuwaffiqana fi jami'i a'malina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. وجزاك Barakallahu الله fikum. Ustaz. خيرا.